Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Sebelumnya, terima kasih atas Pak Sparta, yaitu sebagai dosen pengampu kami yang telah memberi kesempatan kami pada hari ini. Lalu kita dari kelompok 9, AK52R, ingin menjelaskan mengenai chapter 9, mengenai revenue atau pendapatan. Boleh di next. Oke, jadi sebelum kita memaparkan materi kita pada hari ini, kita bakal perkenalkan diri masing-masing anggota kelompok kami. Nah, yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Nashwa Yaranti dengan NIM 2023 121 1015, dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 2023 121 049. Dan saya Natalia Sara dengan NIM 2023 1211 083. Oke, boleh di next. Nah, kita langsung masuk ke materi pendapatan atau revenue. Jadi yang pertama itu, apa sih yang dimaksud dengan pendapatan? Jadi pendapatan itu adalah komponen utama dalam laporan laba rugi dan merupakan indikator utama kinerja suatu perusahaan. Karena itu, pendapatan dapat diakui dan menjadi salah satu area paling penting dan sensitif dalam akuntansi keuangan. Masalah utamanya terletak pada penentuan waktu atau jumlah pendapatan yang dapat diakui, terutama karena banyaknya variasi transaksi pada bisnis modern. Nah, sedangkan pendapatan yang diartikan oleh Conceptual Framework for Financial Accounting sendiri itu adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk peningkatan aset ataupun penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas selain kontribusi pemilik. Dengan kata lain, pendapatan tidak hanya berupa kas yang diterima, tetapi semua peningkatan nilai ekonomi dari aktivitas normal suatu perusahaan. Pendapatan menunjukkan hasil kegiatan utama entitas seperti penjualan barang, jasa, bunga, sewa, atau royalti. Nah, jadi di sini itu dapat kita artikan bahwa pendapatan itu bukan sekedar uang tunai yang diterima, tapi juga semua peningkatan nilai ekonomi dari aktivitas normal perusahaan, seperti yang udah beberapa disebutkan kayak penjualan barang, jasa, bunga, atau sewa. Nah, kita juga harus bisa membedakan, dan ini penting banget, antara pendapatan, revenue, dan keuntungan, gain. Jadi kalau di sisi pendapatan itu sendiri adalah hasil dari aktivitas normal perusahaan atau aktivitas utama seperti penjualan atau produk jasa. Tapi kalau di sisi keuntungan atau gain, itu tuh hasil dari non-aktivitas rutin. Kayak misalnya kita jual aset, perusahaan misalnya jual mobil, nah dia bakal dapat suatu keuntungan kalau misalnya jual mobilnya itu di bawah harga yang di atas harga yang dia beli. Lalu juga kalau dia berinvestasi, jadi kalau investasi kita bakal dapetin pendapatan investasinya. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada pandangan perilaku tentang pendapatan. Pandangan ini itu melihat pendapatan dari sisi perilaku perusahaan dan manajemen, yaitu bagaimana pendapatan dianggap sebagai hasil dari aktivitas perusahaan.
yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi secara konsepnya itu pendapatan adalah hasil atau output dari aktivitas usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan ekonomi suatu perusahaan. Nah, jadi pendapatan itu nggak hanya dianggap sebagai angka di laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan tingkat keberhasilan atau pencapaian perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Jadi, misalnya dia jual suatu produk dan produknya itu melejit, terus volumenya meningkat, maka itu bisa dibilang perusahaan itu sukses dalam melakukan kegiatan produksi dan distribusi penjualannya. Sedangkan kalau misalnya perusahaannya itu dia jualnya menurun setiap bulannya atau nggak dapetin laba yang maksimal, maka perusahaan itu dianggap gagal dalam melakukan kegiatan jual menjual produk. Nah, di sini ada rumus dasarnya. Yang pertama itu pendapatan sama dengan pencapaian. Jadi pendapatan itu mencerminkan seberapa besar perusahaan dalam mencapai. Jadi seberapa berhasilnya perusahaan mencapai hasil ekonomi. Dan itu seperti tadi yang udah dijelasin kayak aktivitas penjualan barang atau juga layanan jasa. Lalu yang kedua ada biaya biaya sama dengan usaha. Jadi di sini itu biaya adalah pengorbanan sumber daya kayak seperti uang, terus tenaga dari karyawannya atau tenaga dari karyawan pabrik, terus juga waktu produksinya, waktu kita bikin ide suatu produk atau waktu dalam finishing produknya, waktu evaluasi produk itu juga bisa masuk ke dalam suatu biaya. Terus saya itu bahan baku. Nah, bahan baku ini kan pasti kalau misalnya kita mau bikin produk itu udah pasti kita perlu menyiapkan bahan-bahan baku yang akan dapat sebagai beban atau biaya di suatu perusahaan. Nah, yang dilakukannya ini itu semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu adalah suatu usaha untuk perusahaan bisa dapetin pendapatan. Nah, yang terakhir itu hasil pencocokan dalam laba atau laba bersih sama dengan pencapaian dikurangi sama usaha. Jadi hasil pencocokan atau matching antara pendapatan dan biaya akan menunjukkan pencapaian bersih atau laba bersih perusahaan. Jadi kalau misalnya eh, biayanya itu yang dikeluarkan lebih rendah daripada pendapatan yang diterima, maka perusahaan bisa dikategorikan sebagai apa ya, em, yaitu efektif dalam melakukan proses penjualan. Jadi dia bisa ngeefisiensi biaya, tapi juga dia bisa maksimalin pendapatan. Nah, semakin efisiensi perusahaan menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan biaya, maka yang dikeluarkan semakin tinggi juga labanya. Jadi ya semakin rendah biaya, semakin tinggi labanya. Karena kan laba itu juga dihasilkan dari yang tadi dibilang yaitu pendapatan dikurangin sama biaya. Nah, maka semua pandangan ini dianggap sebagai tolak ukur keberhasilan operasional perusahaan. Yang kedua, pendapatan menunjukkan seberapa efektif usaha biaya diubah menjadi hasil pendapatan. Nah, yang ketiga ini dalam konteks manajemen, pandangan ini membantu menilai kinerja perusahaan dan efisiensi efektivitasnya. Nah, kalau misalnya mau dibahas dalam contoh, misalnya pendapatan yang diterima itu 100 juta. Nah, kalau mau contoh lagi, misalnya biayanya itu 70 juta untuk suatu produk. Nah, berarti laba bersih yang perusahaan yang diterima itu adalah 100 juta dikurangi sama 70 juta, maka didapatkanlah 30 juta. Nah, ini merupakan laba bersih dari suatu perusahaan. Boleh di next.
Oke, selanjutnya kita ke pengakuan pendapatan. Jadi pengakuan pendapatan ini berarti menentukan kapan dan berapa banyak sih pendapatan yang boleh dicatat dalam laporan laba-bersih. Konsep ini itu penting karena waktu pengakuan pendapatan akan langsung mempengaruhi laba, posisi keuangan, dan bahkan penilaian kinerja manajemen. Nah, dalam praktiknya, eh, pendapatan ini diakui ketika dua kondisi utama terpenuhi. Yang pertama, pendapatan telah diperoleh atau earn, yaitu artinya entitas sudah menyelesaikan kewajiban utamanya kepada pelanggan. Misalnya kayak suatu jasa motor bengkel, kalau dia udah nyelesain pekerjaan motornya, berarti dia udah bisa nerima pendapatan dia. Nah, itu yang dinamakan pendapatan yang udah bisa diperoleh atau earn. Tapi kalau misalnya dia belum mengerjakan pekerjaannya, itu bisa dibilang unearned revenue. Nah, selanjutnya yang kedua itu, oh ya, yang pertama tadi, pokoknya barang dan jasa itu udah dikirim ke pelanggan, tidak ada lagi kewajiban yang perlu dikerjakan atau yang belum dipenuhi, dan juga pelanggan sudah menerima manfaat. Nah, terus yang kedua itu pendapatan yang telah direalisasi dan dapat direalisasikan, release or releasable. Artinya entitas sudah menerima kas atau hak em, untuk menagih kas dari pelanggan. Artinya perusahaan ini bisa berupa kas yang diterima atau piutang yang diyakini dapat tertagih. Artinya pelanggan yang kita piutangin itu tuh udah berkomitmen bisa membayar ke perusahaan gitu. Jadi contohnya misalnya pembeli atau pelanggan membeli barang secara kredit. Nah, maka pendapatan tetap bisa diakui karena sudah dapat direalisasikan perusahaan dan memiliki hak hukum untuk menagih pembayaran. Jadi, setiap bulannya si perusahaan ini bisa menagih bayaran kredit dari si pelanggan ini. Nah, terus di sini mau jelasin sedikit kalau misalnya ada pentingnya waktu penagihan. Kalau penentuan waktu pengakuan pendapatan menjadi sangat sensitif karena terlalu cepat mengakui. Jadi terlalu cepat mengakui itu maksudnya bisa menggelembungkan maga, laba atau overstate. Terus yang kedua, kita lambat mengakui. Nah, lambat mengakui ini tuh bisa berefek pada merendahkan suatu laba atau understate. Maka standar akuntansi kayak misalnya IFRS 15 atau PSAK 72 itu mengatur secara ketat kalau pengakuan itu dilakukan secara konsisten dan mencerminkan suatu substansi ekonomi. Jadi nggak boleh telat dan nggak boleh juga terlalu cepat. Jadi kayak normal di tengah-tengah. Nah, namun pendekatan ini itu dianggap kurang konsisten antar industri karena em, dianggap kalau misalnya untuk transaksi kompleks seperti kontrak building produk dan jasa atau lisensi software atau langganan tuh kayak kurang cocok dan kurang memadai. Nah, nah, boleh di next. Nah, oke, sekarang
kita masih di bagian pengakuan dan pendapatan, tetapi kita mau membahas peralihan dari IAS 18 atau IAS 15 ke IFRS 15. Jadi, sebelum adanya IFRS 15 itu, dunia akuntansi itu menggunakan dua standar utama. Yang pertama, IAS 18 seperti revenue, contohnya transaksi umum seperti penjualan barang, jasa, bunga, dan royalti. Lalu yang kedua, IAS 11, yaitu construction contracts, khususnya untuk kontrak jangka panjang seperti proyek konstruksi. Nah, dari dua IAS tadi, dianggap bahwa penggunaan aturan mereka itu berbeda-beda, kayak tergantung jenis transaksinya. Jadi hasil laporan antar industri itu berbeda, konsepnya berbeda, template-nya, terus bisa mengakibatkan si pembaca laporan keuangan ini itu nggak bisa ngebandingin antara perusahaan A dan perusahaan B. Nah, maka dari itu em, gimana caranya biar si perusahaan ini sama setiap laporan keuangannya, dibuatlah IFRS 15, yaitu Revenue from Contracts with Customers, yang diterbitkan oleh IASB dan FASB pada tahun 2014 sebagai pedoman tunggal untuk semua transaksi pendapatan. Nah, jadi kalau misalnya bahas apa sih prinsip dasar IFRS itu, tujuan utamanya adalah agar pendapatan mencerminkan transfer barang atau jasa kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diterima oleh perusahaan. Dengan kata lain, pendapatan diakui ketika kontrol atas barang atau jasa telah berpindah ke pelanggan. Jadi kalau IFRS 15 itu menganggap kalau kita udah mengerjakan semua eh, barang atau jasa terus udah dipindahin atau udah didistribusin ke pelanggan, itu bisa diakui sebagai pendapatan. Nah, artinya itu juga pengakuan tidak lagi berdasarkan risiko dan manfaat kepemilikan, risks or rewards, tapi kepada transfer control, yang dimana perubahan ini sangat penting karena sekaligus mencerminkan realitas bisnis modern yang dimana barang atau jasa sering ditransfer secara bertahap dan tidak sekaligus. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada kriteria pengakuan pendapatan. Jadi kriteria ini itu bagaimana sih seharusnya pendapatan itu dicatat, atau gimana sih biar pendapatan yang diterima itu sudah bisa kita publish atau kita catat. Nah, yang pertama ini pada di titik mana selama proses penghasilan dapat dicatat sebagai diperoleh karena apakah ada bukti yang cukup. Nah, yang kedua, pada titik apa selama proses penghasilan dapat pendapatan dicatat diperoleh karena apakah ada bukti yang cukup. Jadi kedua ini itu pendapatan akan diterima atau catat ketika bukti-bukti yang dikumpulkan kayak misalnya transaksi atau memonya itu sudah memenuhi kewajiban atau belum, kayak
apakah barang dan jasa udah diserahkan atau barang dan jasa itu udah memenuhi kewajiban atau ada kewajiban yang tersisa atau enggak. Terus kalau misalnya yang kedua itu apa cukup bukti sudah tersedia ya misalnya kontrak penjualannya, terus bukti pengiriman, invoice, memo, atau tanda terima pelanggan. Jadi dengan kata lain kita itu pendapatan nggak boleh diakui hanya karena kita menerima duit, tetapi benar-benar transaksi ekonominya itu sudah terjadi. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rizky. Jadi pada uh, slide ini kriteria pengakuan pendapatan. Ada gambar di sebelah kiri. Yang pertama itu devising an idea. Yang kedua ada making purchases. Yang ketiga ada receipt of order before commencing production. Yang keempat ada commencing production. Yang kelima ada progressively throughout production. Yang keenam ada completion of production. Yang ketujuh ada receipt of order after completing production. Yang ke-8 ada delivery of goods to customer. Yang ke-9 ada receipt of cash. Lalu gambar tersebut menggambarkan proses terbentuknya pendapatan mulai dari ide bisnis, pembelian bahan, produksi, hingga penyerahan barang dan penerimaan kas. Pendapatan tidak diakui saat kas diterima, tetapi saat barang atau jasa diserahkan dan kontrol berpindah ke pelanggan. Karena pada tahap itu kewajiban perusahaan dianggap telah terpenuhi sesuai prinsip IFRS 15. Boleh di next. Di sini ada beberapa cara pengakuan pendapatan. Yang pertama itu pendapatan diakui sepanjang waktu atau overtime. Lalu yang kedua ada pendapatan diakui pada saat tertentu atau point in time. Jadi pada poin pertama pendapatan diakui sepanjang waktu atau overtime itu IFRS 15 mengatur bahwa pengakuan bertahap dapat dilakukan bila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama diantaranya itu ada pelanggan menerima dan menikmati manfaat seiring entitas melaksanakan pekerjaan. Lalu yang kedua ada aset yang dibuat khusus untuk pelanggan dan tidak bisa dialihkan ke pihak lain. Ketiga, ada entitas memiliki hak menagih pembayaran atas kemajuan pekerjaan yang sudah dilakukan. Lalu pada poin yang kedua, pendapatan diakui pada saat tertentu atau point in time. Biasanya terjadi pada penjualan barang fisik. Pendapatan diakui ketika pelanggan memperoleh kendali penuh atas barang. Nah, faktor yang menandakan transfer control, yang pertama, barang sudah dikirim atau diterima oleh pelanggan, atau antara lainnya sudah berpindah posisi. Yang kedua, ada hak kepemilikan telah berpindah. Yang ketiga, resiko kerugian sudah beralih ke pelanggan. Jadi resiko yang telah diambil semua sudah pindah ke pelanggan semua. Next. Di sini kita masuk ke isu-isu umum dalam pengakuan pendapatan. Ada right of return atau hak pengembalian barang. Ketika pelanggan memiliki hak untuk mengembalikan barang, perusahaan tidak boleh mengakui seluruh nilai penjualan sebagai pendapatan. Pendapatan hanya diakui sebesar bagian yang kemungkinan besar tidak akan dikembalikan. Sedangkan sisanya dicatat sebagai liabilitas pengembalian atau refund liability dan aset untuk hak mengambil kembali barang atau yaitu barang yang diperkirakan akan dikembalikan. Dengan cara ini, laporan keuangan mencerminkan realitas bahwa sebagian pendapatan masih belum pasti. Boleh di next. Lalu ada non-refundable upfront fees atau biaya dibuka yang tidak dapat dikembalikan.
Menurut IFRS 15, biaya di muka tidak otomatis diakui sebagai pendapatan saat diterima. Pendapatan baru boleh diakui jika biaya tersebut berhubungan langsung dengan kewajiban kinerja yang sudah dipenuhi. Jika tidak, maka biaya di muka diamortisasi selama masa kontrak atau masa seiringnya berjalan. Kalau ada licensing dan royalti, pendapatan dari lisensi seperti perangkat lunak, film, musik, atau merek dagang memiliki dua pola pengakuan utama. Yang pertama itu ada right to use atau pendapatan diakui saat hak diberikan, right to access atau diakui bertahap selama masa akses. Boleh di next. Lalu ada principal versus agent. Dalam beberapa transaksi seperti e-commerce, perusahaan bisa berperan sebagai prinsipal atau pihak utama yang menjual barang atau jasa, di mana mengakui pendapatan bruto. Jadi total harga jual seluruh pendapatan. Ada agen, itu perantara yang hanya membantu penjualan, yaitu mengakui pendapatan neto, komisi atau fee yang telah dijanjikan oleh pihak perusahaan. Penentuan ini didasarkan pada apakah entitas memiliki kontrol atas barang atau jasa sebelum diberikan ke pelanggan. Lalu ada bill and hold sales. Pendapatan boleh diakui sebelum pengiriman hanya jika barang sudah siap, tidak digunakan pihak lain dan pelanggan menanggung resiko kepemilikan. Boleh next. Lalu ada warranties atau garansi. Ada dua jenis garansi menurut IFRS 15. Yang pertama, garansi jaminan kualitas atau dianggap sebagai kewajiban, bukan kewajiban kinerja terpisah. Antara lain biaya garansi dicatat sebagai beban dan liabilitas. Yang kedua, garansi layanan tambahan atau service type warranty, atau dianggap kewajiban kinerja terpisah karena memberikan layanan tambahan kepada pelanggan, hingga pendapatan dari garansi diakui terpisah selama periode garansi. Selanjutnya, pengukuran pendapatan berarti menentukan nilai yang tepat dari pendapatan yang diakui dalam laporan laba rugi. Tujuan dari pengukuran pendapatan yaitu agar pendapatan yang dilaporkan mencerminkan nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang diberikan. Nilai wajar atau fair value sebagai dasar pengukuran menurut IFRS 15, pendapatan diukur sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima, artinya jika pembayaran dilakukan dalam bentuk non-cash atau seperti barang, jasa, atau saham, perusahaan harus menilai imbalan tersebut berdasarkan nilai pasar yang setara. Contohnya, jika perusahaan menjual barang dan menerima saham sebagai pembayaran, maka pendapatan diukur berdasarkan nilai pasar yang diterima, bukan nilai nominalnya. Boleh di next. Lalu kita masuk pada komponen yang mempengaruhi pengukuran pendapatan. Yang pertama ada imbalan variable atau variable consideration. Pendapatan seringkali melibatkan unsur ketidakpastian seperti diskon, rabat, bonus, penalti, atau insentif penjualan. Perusahaan wajib mengestimasi jumlah pendapatan variabel dengan salah satu metode berikut. Jadi ada dua metode. Yang pertama itu ada expected value method atau rata-rata tertimbang semua kemungkinan hasil. Lalu yang kedua ada most likely amount method atau jumlah yang paling mungkin diterima. Lalu di sini ada pertimbangan non-cash atau non-cash consideration,
Jika pelanggan membayar dengan barang atau jasa, bukan uang tunai, maka pendapatan harus diukur sebagai nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima. Jika nilai tersebut tidak dapat diukur dengan andal, gunakan nilai wajar barang atau jasa diberikan perusahaan. Boleh di next? Lalu ada waktu pembayaran atau significant financing komponen. Jika pelanggan membayar jauh sebelum atau sesudah pengiriman barang, maka kontrak dianggap mengandung komponen pembiayaan. Dalam hal ini, pendapatan harus disesuaikan ke nilai kini atau present value dari pembayaran masa depan, dan selisihnya diakui sebagai pendapatan bunga sepanjang waktu. Lalu ada collectibility atau kemungkinan tertagihnya piutang. Pendapatan hanya diakui jika kemungkinan besar pembayaran dapat ditagih. Jika ada keraguan atas kemampuan pelanggan untuk membayar, perusahaan tidak boleh mengakui pendapatan penuh dan harus mencatatnya sebagai liabilitas kontrak atau piutang ragu-ragu. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Natalia Sarah. Selanjutnya itu lanjutan dari komponen yang mempengaruhi pengukuran pendapatan itu ada diskon dan inisiatif penjualan. Nah, kayak diskon, kupon, atau cashback yang dijanjikan kepada pelanggan itu harus dikurang dari total harga transaksinya. Apa? Agar si pendapatan itu mencerminkan nilai bersih yang benar-benar akan diterima perusahaan. Nah, ada lagi komponen buat pengukuran pendapatan itu ada prinsipal versus agen dalam pengukuran pendapatan. Nah, dalam beberapa kontrak, perusahaan itu bisa bertindak sebagai prinsipal atau sebagai agen. Nah, kalau sebagai prinsipal itu bisa memiliki kontrol atas barang atau jasa. Nah, di mana dia bakal mengakui pendapatan sebesar harga jual brutonya. Tapi kalau misalkan dia bertindak sebagai agen, nah dia tuh hanya menjadi perantara penjualan dan dia juga hanya mengakui pendapatan sebesar komisi yang diterima. Terus penilaian apakah entitas prinsipal atau agen sangat penting. Kenapa? Ya karena berpengaruh langsung pada jumlah pendapatan yang akan dilaporkan. Boleh di next. Sekarang kita masuk ke pengukuran pendapatan penjualan barang. Yang dimana pendapatan sendiri itu yang dari penjualan barang umumnya diakui pada titik penjualan. Yaitu saat barang diserahkan dan dikontrol berpindah kepada pelanggan. Dan juga pada tahap ini juga ada 3 kriteria utama pengakuan pendapatan. Dan biasanya sudah terpenuhi. Yang pertama itu ada 1, barang telah diserahkan atau kepemilikannya dialihkan. Dan yang kedua itu bisa jumlah pendapatannya dapat diukur secara andal. Dan yang ketiga itu bisa dari kemungkinan besar manfaat ekonominya akan diterima oleh entitas. Nah, dalam praktik IFRS 15, nah titik pengakuan ini tuh bisa terjadi di mana saat kewajiban kinerja terpenuhi dan pelanggan juga memperoleh kendali penuh nih atas barang. Nah, itu misalnya bisa kita ketahui dari sudah bisa menggunakan atau menjual barang tersebut. Dan ada pengecualian dari basis penjualan. Nah, pendapatan itu bisa diakui selama proses produksi atau during production.
Dan itu biasanya juga terjadi pada kontrak konstruksi jangka panjang. Dan juga nih, pendapatan diakui bertahap sesuai tingkat penyelesaian pekerjaannya, atau bisa diartikan percentage of completion method. Nah, karena manfaat itu diberikan ke pelanggan seiringnya waktu. Boleh di next. Lanjut lagi tuh pengecualian dari basis penjualan. Pendapatan diakui pada akhir produksi atau at completion of production. Nah, itu digunakan jika produk itu memiliki pasar yang pasti dan harga sudah terjamin. Misalnya pertambangan atau pertanian. Dan pendapatan juga bisa diakui begitu produksinya selesai. Meskipun penjualan aktualnya itu belum terjadi karena nilai realisasinya itu tuh dapat diukur dengan andal. Sama pengecualian dari basis penjualan lagi tuh dari pendapatan diakui saat kas diterima atau at receipt of cash. Nah, itu bisa kita terapkan bila tingkat ketidakpastian penagihan tinggi, terus bisa kita tahu dari penjualan secara cicilan atau installment sales atau metode pemulihan biaya atau cost recovery method. Nah, terus pendapatan juga baru bisa diakui itu setelah kasnya diterima atau biaya produksinya sudah tertutup. Boleh di next. Nah, sekarang kita melakukan pengukuran pendapatan dari pemberian layanan dan bunga, royalti, dan dividen. Nah, pemberian layanan itu sendiri, pendapatan jasa itu biasanya diakui berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaannya atau state of completion. Nah, pada tanggal pelaporan. Nah, jika nih si hasil jasanya dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan itu baru bisa diakui secara proporsional sesuai dengan kemajuan layanannya. Nah, tapi jika hasilnya itu tidak dapat diukur dengan andal, maka pendapatan hanya bisa diakui itu sebesar biaya yang dapat dipulihkan. Nah, kalau dari bunga itu bisa diakui secara waktu berjalan atau time proportion basis. Nah, di mana itu bisa kita menggunakan metode suku bunga efektif. Ya, contohnya kayak sejalan dengan periode aktual bunga. Contoh tuh, deposito seharga 1 juta dengan bunga 5%. Nah, pendapatan bunga per tahunnya ya 50.000. Jadi 1 juta dikali sama 5%-nya. Itu. Terus kalau buat royalti, diakui berdasarkan akural sesuai dengan ketentuan kontrak. Nah, misalnya itu kayak persentase dari penjualan atau penggunaan hak cipta. Contoh nih, royalti sebesar 10%, penjualan sebesar 500 juta. Jadi pendapatan yang bakal diakui itu sebesar 50 juta. Karena dari 500 juta ini kita kali sama 10%. Jadi
pendapatan yang bisa diakui sama kita itu 50 juta. Terus kalau buat dividen itu diakui saat hak untuk menerima pembayarannya telah ditetapkan, bukan saat kasih terima. Contoh, jika nih dividen diumumkan 1 Juli dan dibayar 31 Juli. Nah, maka pendapatan dividen itu diakuinya pada tanggal 1 Juli. Tuh, boleh di next. Selanjutnya itu ada perkembangan dalam pengukuran pendapatan. Nah, perkembangan standar pengakuan dan pengukuran pendapatan itu berawal dari proyek gabungan IASB dan FASB yang dimana bertujuan untuk memperbaiki kekosongan dan inkonsistensi dalam panduan lama, yaitu panama itu dari IAS 18 sama IAS 11. Nah, dalam hal ini didorong oleh semakin kompleksnya suatu transaksi. Itu pendapatan dalam bisnis modern seperti kontrak bundling, langganan digital, dan transaksi multi-elemen yang tidak bisa dijelaskan secara memadai dengan standar lama. Nah, dari proyek ini lahirlah IFRS 15, yaitu Revenue from Contracts with Customers, yang dimana itu mengubah fokus pengakuan pendapatan yang dimana dari cuma sekedar realization atau realisasi menjadi timing dan kontrol transfer, yaitu dari waktu dan perpindahan kendali. Nah, gagasan dasar yang dihasilkan bisa kita ketahui dari satu, pendapatan diakui ketika pendapatan tersebut timbul bukan karena hanya kasih terima atau transaksinya selesai, tapi dua, itu pengukuran dilakukan pada saat nilai wajar atau fair value itu pada saat pendapatan timbul. Dan yang ketiga, pendapatan itu bisa diakui nih bersamaan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas. Nah, yang dimana itu mencerminkan peningkatan ekuitas perusahaan. Dan yang terakhir itu, penekanan utama bukan lagi pada penyelesaian substansi proses pendapatan, melainkan itu pada timing dan ketentuan perubahan nilai ekonominya. Boleh di next. Nah, sekarang kita fokus ke penyajian dalam laporan keuangan. Nah, ISB dan FASB itu juga mengembangkan proyek bersama bertujuan untuk memperbaiki cara pendapatan dan perubahan nilai disajikan. Nah, kesimpulan sementara proyek tersebut adalah satu, laba rugi tunggal yang dimana itu digunakan untuk menampilkan seluruh perubahan nilai aset dan liabilitas yang baik yang direalisasi maupun belum direalisasi. Dan yang kedua itu konsep realisasi tidak lagi menjadi syarat utama untuk mengakui pendapatan. Dan yang ketiga itu diperlukan pengungkapan terpisah antara arus pendapatan atau performance income yang dimana itu berasal dari kegiatan utama perusahaan atau penyesuaian nilai atau remeasurement income, ya dimana itu berasal dari perubahan nilai aset atau liabilitas. Nah,
Dengan pendekatan ini, laporan keuangan perusahaan itu diharapkan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh, relevan, dan transparan mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Next. Terus ada isu bagi auditor, yang dimana pendapatan adalah area audit dengan risiko salah saja tertinggi. Nah, karena tekanan manajemen untuk menunjukkan kinerja laba yang baik, makanya pendapatan itu area audit yang paling beresiko. Nah, risiko umumnya itu yang pertama, pengakuan pendapatan terlalu dini, misalnya sebelum barang kirim, atau bisa dari penjualan fiktif untuk meningkatkan laba jangka pendek, sama estimasi yang tidak wajar dalam imbalan variabel, terus salah alokasi pada kontrak multi elemen, dan salah menilai posisi prinsipal versus agen. Nah, terus ada hal yang harus diperhatikan oleh auditor. Nah, itu ada pengakuan pendapatan selaras dengan transfer kontrol atau estimasi manajemen berdasarkan bukti dan data historis. Terus ada dari kebijakan pengakuan pendapatan konsisten antar periode, dan juga cut-off transaksi dilakukan dengan benar di akhir periode. Terus sama auditor juga harus menggunakan skeptisme profesional tinggi, karena pendapatan itu sangat rentan terhadap manipulasi. Boleh di next. Nah, jadi teman-teman, itu penjelasan dari kami mengenai chapter 9 ini tentang revenue. Nah, tadi kan baru beberapa materi aja teman-teman, maksudnya belum ada contoh nih. Jadi, rekan saya dan saya, Rizky, akan ngejelasin sedikit beberapa contoh soal buat biar kalian tuh lebih paham nih mengenai konsep si pendapatan ini. Boleh langsung aja Rizky. Baik, tolong digeser slide saya, Pak. Balik lagi ke pengukuran pendapatan. Ada yang point in time. Boleh balik slide ke belakang operator di bagian cara pengukuran pendapatan. Ada yang point in time. Baik. Di sini saya jelaskan ulang lagi. Pada pendapatan diakui pada saat tertentu atau point in time, itu kan dia ada 3 syarat yang bisa diakui. Itu pertama, barang sudah dikirim dan diterima. Kedua, ada hak kepemilikan telah berpindah. Dan yang ketiga, resiko kerugian sudah beralih ke pelanggan. Pada kali ini saya akan ingin memberikan salah satu contoh kasus pada pengakuan pendapatan point in time. Kasus yang itu ada PT Sinar Elektronik menjual 200 unit televisi ke pelanggan pada tanggal 1 Oktober 2025 dengan harga 4 juta per unit,
barang dikirim dan diterima pelanggan pada tanggal 3 Oktober 2025, sedangkan pembayaran baru dilakukan pada 15 Oktober 2025. Nah, pertanyaannya, kapan PT Sinar Elektronik boleh mengakui pendapatan menurut IFRS 15? Jadi, di sini saya akan menjawab. Jadi, PT Sinar Elektronik itu boleh mengakui pendapatannya pada tanggal 3 Oktober 2025, yaitu saat pelanggan mendapatkan kendali penuh atas barang televisi, meskipun kas baru diterima tanggal 15 Oktober, pengakuan tidak bergantung pada penerimaan kas, melainkan pada transfer kontrol atas barang sesuai prinsip IFRS 15. Jadi PT Elektronik ini bisa mengakui pendapatannya ketika semua barangnya sudah berpindah. Oke, baik. Jadi itu contoh yang pertama pada point in time. Nah, kalau misalnya contoh yang kedua, ini kan overtime. Nah, overtime tadi itu udah dijelasin sama rekan saya bahwa pertama, pelanggan menerima dan menikmati manfaat seiring dengan entitas melaksanakan pekerjaan. Dan yang kedua, aset yang dibuat khusus untuk ke pelanggan dan tidak bisa dialihkan ke pihak lain. Dan yang ketiga, entitas memiliki hak menagih pembayaran atas kemajuan pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, sebagai contoh kasusnya yang teman-teman, kayak misalnya PT Karya Bangun menandatangani kontrak pembangunan dengan gedung kantor senilai 10 miliar dengan waktu pengerjaan selama 1 tahun. Nah, dengan ini juga pada akhir Desember 2025, progres pekerjaannya itu udah 60% nih. Jadi tadi misalnya awal bangun terus sudah berjalan sebesar 60%. Nah, perusahaan berhak menagih pembayaran sesuai dengan kemajuan suatu pekerjaannya. Nah, yang kita bisa pertanyakan bagaimana pengakuan pendapatan di PT Karya pada akhir tahun 2025. Nah, kita nih bisa melakukan pengakuan ini secara bertahap atau misalnya overtime yang kita sebut. Jadi, karena pelanggan memperoleh manfaat seiring dengan kemajuan pekerjaan dan perusahaan memiliki hak menagih dengan pembayaran pekerjaan yang sudah dilakukan, maka yang bisa kita peroleh ini dari suatu pekerjaan yang 60% tadi itu sebesar 6 miliar. Didapetin dari mana? Didapetin dari 60% dikali sama 10 miliar yang perjanjian awal kontrak tadi. Kenapa bisa dikali sama 60%? Karena di akhir Desember ini pekerjaan dia itu baru 60%, belum semaksimal 100%. Jadi yang baru boleh diakui oleh suatu perusahaan ketika menagih pendapatan yaitu sebesar pekerjaan yang udah dilakukan. Kalau misalnya pekerjaan dilakukannya udah 70%, 80%, ya berarti 80% dikali 10 miliar, 70% dikali sama 10 miliar. Jadi overtime ini kita bisa simpulkan bahwa mengakui pendapatan sesuai seberapa besar pekerjaan yang telah dikerjakan. Nah, ini tuh cocok untuk proses pembangunan. Itu dari kita contoh soal sedikit biar kalian tuh lebih memahami konsep cara pengakuan pendapatan. Nah, karena udah kita jelasin dari awal sampai akhir, sampai kita kasih contoh soal, mungkin saya bakal jelasin lagi kesimpulan secara singkat sebagai penutup dari presentasi kita pada hari ini.
Jadi, teman-teman bisa kita simpulkan bahwa pengakuan pendapatan itu bukan sekedar soal kapan uang masuk ke perusahaan, tapi lebih kepada kapan nilai ekonomi benar-benar tercipta atas kendali barang atau jasa yang sudah berpindah kepada pelanggan. Nah, melalui penerapan IFRS 15 tadi, sistem pengakuan pendapatan menjadi lebih transparan, konsisten, dan relevan dengan kondisi bisnis yang modern, terutama di tengah banyaknya transaksi yang semakin kompleks seperti kontrak tadi, kontrak bangunan, lisensi, atau layanan digital. Nah, standar IFRS ini membantu perusahaan untuk menampilkan laporan keuangan yang lebih jujur dan mencerminkan kinerja sebenarnya. Bukan hanya sekedar angka laba semata, tapi dengan begitu para pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan pihak manajemen laba bisa menilai nih kinerja suatu perusahaan. Apakah perusahaan itu sehat ataukah perusahaan itu mencerminkan tidak sehat, atau mereka bisa membandingkan antara perusahaan A dan perusahaan B ketika mereka mau melakukan investasi, atau ketika mereka ingin memberikan suatu kredit kepada suatu perusahaan. Nah, dengan konsep yang kita udah bahas tadi, IFRS 15 ini juga buat perusahaan itu bisa lebih akurat datanya dan bisa lebih dipercaya, karena ya tadi kalau misalnya kita pakai konsep yang berbeda-beda, tentu ada celah bagi suatu manajer buat ngelakuin perbagusan laba. Jadi bisa dimanipulasi labanya, bisa terlihat sehat, padahal aslinya itu ya ada beberapa penyimpangan yang dia buat sendiri gitu. Jadi penting, konsep IFRS 15 ini sangat penting untuk bisa membuat perusahaan lebih terlihat sehat secara natural dan sehat tanpa dibuat-buat seperti itu. Dan pada akhirnya juga pembahasan ini itu revenue recognition dan measurement ini bukan hanya penting secara teknis teman-teman, tapi juga mencerminkan bagaimana perusahaan mengakui, mengukur, dan melaporkan nilai-nilai yang em, sebetulnya benar-benar tercipta gitu. Jadi kalau misalnya kita bahas kayak suatu perusahaan nggak nerapin IFRS 15, jadi kayak perusahaan A dan perusahaan B itu bakal beda banget konsepnya, laporan keuangannya bakal ada celah, bakal ada manipulasi data gitu. Kalau dibahas juga ke lisensi, lisensi itu kan kayak complicated ya, kayak kompleks. Kalau misalnya nggak diatur secara standar, itu bakal em, setiap perusahaan licensing itu bakal beda-beda menganggap lisensi-lisensi tersebut, atau royalti. Royalti juga sekarang lagi em, ada pajaknya kan, jadi kayak mesti diatur di mana laporan keuangannya posisinya gimana dan sebagainya. Jadi bisa dapat intinya kalau ya revenue itu bukan sekedar kita nerima uang, kita nerima pendapatan, kita ngeluarin beban atau ngeluarin biaya, tapi ya benar-benar terjadi dan benar-benar em, dilakukan gitu. Jadi kayak kalau kalian produksi TV, ya TV itu harus sampai dulu ke pelanggan, baru bisa dianggap sebagai uang gitu. Jadi intinya ya perusahaan benar-benar mengakui, benar-benar mengukur, dan melaporkan nilai yang benar-benar terjadi bagi para pemangku kepentingan. Hmm, mungkin itu saja
presentasi dari kami, dari kelompok 9, kelas AK52R. Em, Sebelum itu ada yang ingin menambahkan presentasi kita hari ini? Kalau dari saya pribadi sudah cukup. Mungkin ada rekan saya Gigi. Dari saya juga udah cukup. Mungkin bisa kita tutup kali ya. Eh, karena udah nggak ada tambahan lagi, presentasi dari kelompok kami bisa kita tutup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.